Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Ainaul Mardiyati min Fadli Robbi, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, semester 4, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dengan NIM 23212119, kelas 4A IAT. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Sofyan Effendi STHI MA dengan tema Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dalam video singkat ini kita akan menjelajahi dua karya besar yang menjadi bagian dari Kutubus Sittah, yaitu 6 kitab hadis paling utama dalam Islam. Siapa sih mereka? Bagaimana sih isi kitab mereka? Dan mengapa hingga hari ini karya mereka tetap dirujuk di seluruh dunia? Mari teman-teman, kita selami bersama dalam video ringkas ini. Yang pertama ada An-Nasa'i dan yang kedua Ibnu Majah. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui dua kitab ini, kita bahas tuntas. Yang pertama ada Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i bernama lengkap Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Ia lahir tahun 215 Hijriah di Nasa, Khurasan, dan wafat di Palestina pada tahun 303 Hijriah. Beliau ini dikenal sebagai ulama hadis yang sangat teliti dan tegas dalam kritik sanad. Karya utamanya adalah Sunan Al-Kubra dan versi ringkasnya Sunan As-Sughra. Nah, ini nih teman-teman, Sunan An-Nasa'i termasuk dalam Kutubus Sittah. Kitab ini menyusun hadis yang berdasarkan bab-bab fikih. Ia mencantumkan lebih dari 5.700 hadis dan dikenal sangat sedikit mengandung hadis yang dhaif, sehingga dinilai sebagai kitab paling sahih setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Untuk penyusunan kitab An-Nasa'i ini memakai sistem abwabul fiqhiyah, artinya berdasarkan bab-bab hukum seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Kitab ini juga dikenal sangat sistematis dan teliti dalam menyusun sanad serta kualitas hadis. Kita lanjut imam yang kedua, yakni Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Beliau lahir di Qazwin tahun 209 Hijriah dan wafat pada 273 Hijriah. Ia dikenal sebagai muhadis, mufassir, dan seorang penulis sejarah. Nah teman-teman, kitab Sunan Ibnu Majah ini terdiri dari 4.341 hadis loh, yang mana terbagi dalam 37 kitab dan lebih dari 1.500 bab. Walaupun memuat hadis-hadis unik yang tidak ada dalam 5 kitab lainnya, namun terdapat sejumlah hadis dhaif dan bahkan munkar. Nah, untuk sistematika kitab ini mengikuti urutan fikih, namun cukup fleksibel kok. Keunikan Sunan Ibnu Majah ada pada muqaddimahnya yang membahas pentingnya ilmu, serta adanya 1.339 hadis tambahan yang tidak ada dalam kitab lainnya. Oke, next. Kesimpulannya, Sunan An-Nasa'i ini unggul dari sisi kualitas hadis dan keilmuan sanadnya. Sedangkan Sunan Ibnu Majah menambah kekayaan khazanah hadis walaupun kualitasnya beragam. Tetapi keduanya tetap menjadi rujukan penting dalam studi hadis hingga hari ini. Oke teman-teman, demikian kajian singkat tentang dua kitab hadis agung, yaitu Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Kita telah mengenal siapa para ulama di balik karya besar ini, bagaimana sistematika penyusunannya, serta nilai keilmuan yang dikandungnya. Meski zaman terus berubah, warisan mereka tetap abadi, menjadi cahaya bagi pencari ilmu hingga hari ini. Mari kita terus menghargai dan menghidupkan tradisi ilmiah yang mereka wariskan. Terima kasih, see you next time.